Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin jarang terpikirkan, tapi ternyata seru juga untuk dibahas. Penasaran? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu perbandingan jumlah kementerian di Indonesia dengan beberapa negara terkenal lainnya. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, "Hah? Kementerian? Memangnya penting ya?" Jawabannya, penting banget. Kementerian itu seperti pusat pemerintahan, teman-teman. Mereka yang mengurus semua hal di negara, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai ke urusan pertahanan. Nah, di video kali ini, kita akan membandingkan, kira-kira negara kita tercinta ini punya berapa banyak kementerian, dan bagaimana sih perbandingannya dengan negara-negara lain. Siap-siap untuk terkejut. Oke, kita mulai dari negara kita sendiri dulu ya, Indonesia. Indonesia ini kan negara yang besar, luas, penduduknya sangat banyak, dan pastinya masalahnya juga banyak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia memiliki keanekaragaman yang luar biasa. Nah, untuk mengurus semua itu, Indonesia punya banyak sekali kementerian. Setiap kementerian memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat spesifik. Coba tebak, ada berapa jumlahnya? Yap, Indonesia punya 34 kementerian. Jumlah yang tidak sedikit, bukan? Banyak sekali kan? Itu baru kementerian ya, belum termasuk lembaga-lembaga negara lainnya. Setiap lembaga ini juga memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, 34 kementerian ini punya tugas masing-masing, mulai dari mengurus pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai ke urusan luar negeri. Setiap kementerian memiliki mandat yang harus dijalankan dengan baik. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka yang mengurus sekolah-sekolah, kurikulum, dan segala macam yang berhubungan dengan pendidikan. Mereka bertanggung jawab memastikan generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu ada Kementerian Kesehatan. Mereka yang mengurus rumah sakit, puskesmas, dan program-program kesehatan. Mereka bekerja keras untuk memastikan kesehatan masyarakat terjaga. Dan masih banyak lagi kementerian lainnya yang punya tugas penting untuk negara kita. Setiap kementerian memiliki peran yang tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana? Sudah mulai pusing belum? Tenang, kita baru mulai kok. Masih banyak yang perlu kita bahas tentang bagaimana kementerian-kementerian ini bekerja. Sekarang, coba bayangkan, 34 kementerian ini harus bekerja sama untuk mengurus negara sebesar Indonesia. Koordinasi antar kementerian sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Pasti penuh drama, intrik, dan mungkin juga ada lucunya kali ya, haha. Setiap pertemuan pasti ada saja cerita menarik yang terjadi. Tapi ya begitulah, namanya juga Indonesia, negara yang selalu penuh kejutan. Dengan segala dinamikanya, Indonesia terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Sekarang kita terbang jauh ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Negara yang sering disebut sebagai superpower dunia. Negara adidaya yang satu ini terkenal dengan kekuatan militer dan ekonominya yang sangat besar. Dari Wall Street yang menjadi pusat keuangan dunia, hingga Pentagon yang menjadi simbol kekuatan militer. Tapi kalian tahu tidak sih, ternyata Amerika Serikat ini punya jumlah kementerian yang jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Meskipun negaranya sangat besar dan berpengaruh, jumlah kementeriannya tidak sebanyak yang kita bayangkan. Berapa coba tebak? Yap, Amerika Serikat hanya punya 15 kementerian. Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 30 kementerian. Luar biasa kan? Padahal negaranya sangat besar, tapi kementeriannya hanya setengahnya Indonesia. Ini menunjukkan betapa efisiennya sistem pemerintahan mereka. Nah, 15 kementerian di Amerika Serikat ini disebutnya Executive Departments. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan. Mereka punya tugas yang mirip-mirip seperti kementerian di Indonesia, tapi mungkin cakupannya lebih luas. Setiap departemen memiliki tanggung jawab yang sangat spesifik dan penting. Misalnya, Department of State, mereka yang mengurus hubungan luar negeri Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Mereka bertanggung jawab atas diplomasi dan kebijakan luar negeri. Lalu ada Department of Defense. Mereka yang mengurus semua hal yang berhubungan dengan militer, mulai dari tentara, senjata, sampai ke perang. Departemen ini sangat penting untuk menjaga keamanan nasional. Dan yang pasti tidak boleh ketinggalan, Department of the Treasury. Mereka yang mengurus keuangan negara, seperti pajak, utang,
dan segala macam yang berhubungan dengan uang. Mereka memastikan ekonomi Amerika Serikat tetap stabil dan kuat. Bagaimana? Keren kan Amerika Serikat ini? Dengan jumlah kementerian yang sedikit, mereka bisa mengelola negara sebesar itu dengan sangat efisien. Negaranya besar, kuat, tapi kementeriannya sedikit. Efisien sekali ya sepertinya. Mungkin ini salah satu rahasia kesuksesan mereka. Atau jangan-jangan mereka punya rahasia lain ya? Misteri. Mungkin ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang bagaimana mereka menjalankan pemerintahan. Bab 3, sekarang kita meluncur ke negeri Sakura, Jepang. Negara yang terkenal dengan budaya unik dan teknologinya yang canggih ini, ternyata punya sistem pemerintahan yang menarik juga loh. Di Jepang, kementerian disebutnya ministries. Dan jumlahnya, ada 19 ministries di Jepang. Nah, yang membuat Jepang ini unik adalah, mereka punya beberapa kementerian yang mungkin tidak ada di negara lain. Misalnya, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. Terbayang tidak sih, mengurus tanah, infrastruktur, transportasi dan pariwisata sekaligus? Pasti pekerjaannya sangat padat. Lalu ada juga Ministry of Internal Affairs and Communications, mereka yang mengurus urusan dalam negeri dan komunikasi. Wah, kalau di Indonesia mungkin ini bisa jadi dua kementerian berbeda ya. Tapi ya begitulah, Jepang memang terkenal dengan efisiensi dan kedisiplinannya. Mungkin karena itu juga, mereka bisa mengurus banyak hal dengan jumlah kementerian yang relatif sedikit. Bagaimana? Tertarik untuk belajar tata negara dari Jepang? Bab 4, lanjut ke benua biru. Kita sampai di Jerman. Sebuah negara yang tidak hanya dikenal karena sejarahnya yang kaya, tetapi juga karena peran pentingnya di Eropa. Negara yang terkenal dengan industri otomotif dan teknologinya yang maju ini juga punya sistem pemerintahan yang menarik untuk dibahas. Industri otomotif Jerman seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Volkswagen telah menjadi simbol kualitas dan inovasi. Di Jerman, kementerian disebutnya Federal Ministries yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan jumlahnya, ada 16 Federal Ministries di Jerman, masing-masing dengan tanggung jawab yang sangat spesifik. Nah, yang membuat Jerman ini unik adalah, mereka punya beberapa kementerian yang fokus pada bidang yang sangat spesifik, memastikan setiap sektor mendapat perhatian yang memadai. Misalnya, Federal Ministry of Food and Agriculture, yang bertanggung jawab atas kebijakan pangan dan pertanian. Terbayang tidak sih, ada kementerian yang khusus mengurus makanan dan pertanian? Ini menunjukkan betapa pentingnya sektor ini bagi Jerman. Mungkin karena Jerman ini terkenal dengan produk pertaniannya yang berkualitas tinggi, yang diekspor ke seluruh dunia. Lalu ada juga Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Wah, lengkap sekali ya. Kementerian ini berfokus pada kesejahteraan keluarga, lansia, perempuan, dan pemuda. Mungkin karena Jerman ini sangat peduli dengan kesejahteraan keluarga dan generasi mudanya, memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan. Bagaimana? Keren kan Jerman ini? Dengan berbagai kementerian yang terfokus, mereka bisa mengelola negara dengan sangat efisien. Negaranya maju, teknologinya canggih, dan pemerintahannya pun tertata dengan baik. Infrastruktur yang modern dan sistem transportasi yang efisien adalah bukti dari perencanaan yang matang. Pantas saja Jerman menjadi salah satu negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Dengan fondasi yang kuat di berbagai sektor, Jerman terus menjadi pemimpin di panggung global. Bab 5, terakhir kita mendarat di India, negara dengan populasi terbesar kedua di dunia. Negara yang terkenal dengan film Bollywood dan makanannya yang kaya rempah ini ternyata punya sistem pemerintahan yang sangat kompleks. Di India, kementerian disebutnya ministries. Dan jumlahnya? Siap-siap, India punya 51 ministries. Wow, itu lebih banyak dari jumlah kementerian di Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman digabung. Terbayang tidak sih, bagaimana ribetnya mengurus negara sebesar dan sepadat India? Nah, 51 ministries di India ini punya tugas yang sangat beragam, mulai dari mengurus pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, sampai ke urusan luar angkasa. Yap, India punya Ministry of Space. Keren sekali kan? Mungkin karena India ini punya ambisi besar untuk menjadi negara adidaya di bidang teknologi luar angkasa. Bagaimana? Sudah mulai pusing belum menghitung jumlah kementerian di India? Tenang, kita sudah sampai di penghujung video ini kok. Nah,
Itu dia teman-teman, perbandingan jumlah kementerian di Indonesia dan beberapa negara populer lainnya. Bagaimana, seru kan? Ternyata, setiap negara punya sistem pemerintahan yang unik dan menarik untuk dipelajari. Dari video ini, kita bisa belajar bahwa jumlah kementerian bukanlah satu-satunya faktor penentu keberhasilan suatu negara. Ada banyak faktor lain yang juga berpengaruh, seperti kualitas sumber daya manusia, sistem birokrasi, dan kondisi sosial politik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.